Tahun 90-an adalah masa keemasan pasar malam. Pada masa ketika televisi mendominasi ruang keluarga dan internet adalah fiksi bagi masyarakat awam, pasar malam menjadi tempat pelarian paling paripurna bagi kelas pekerja. Hamparan tanah lapang yang tadinya gelap dan sepi, dengan magis, disulap menjadi pusat perputaran kapital yang begitu kolosal hanya dalam hitungan jam. Deru mesin diesel yang berpadu dengan pendar lampu warna-warni menciptakan sebuah wadah ekonomi mandiri di bawah langit malam. Di masa kejayaan itu, perputaran ekonomi rakyat berdetak di sela tenda-tenda yang terbuat dari terpal. Pasar malam menjadi tujuan utama untuk segala kebutuhan. Dari perburuan pakaian murah menjelang hari raya, transaksi perabotan plastik, hingga wahana besi berkarat yang menantang adrenalin. Semuanya menyatu membentuk sebuah monopoli hiburan dan konsumsi yang tidak tertandingi. Area depan selalu disesaki oleh barisan tenda yang menjual beragam jenis pakaian, sepatu, mainan anak, hingga peralatan rumah tangga yang tidak bisa dijangkau oleh kantong masyarakat di toko-toko permanen. Masih lekat diingatan banyak orang, kedatangan konvoi pengangkut biang lala dan ombak banyu adalah sebuah perayaan. Konvoi itu lalu berubah menjadi jaminan mutlak akan perputaran uang yang sangat deras, mengalir lancar dari kantong-kantong masyarakat menuju kas pemilik lahan, pengelola, pedagang, hingga preman lokal yang menguasai lahan parkir. Tetapi, seperti kejayaan sejarah yang selalu memiliki batas kedaluarsa, pasar malam pun mengalami hal serupa. Memasuki dekade baru, fondasi industri padat karya ini mulai keropos dari dalam. Secara perlahan namun pasti, ekosistem pasar malam menjadi terdesak dan terbuang. Mereka terusir dari lapangan-lapangan di pusat kota yang kini dicor menjadi beton komersial. Kemudian, dalam keputusasaan untuk memperpanjang usianya, armada raksasa ini melakukan eksodus besar-besaran, menepi ke pelosok-pelosok pedesaan. Mereka menggantungkan nyawa pada sebuah asumsi rapuh, bahwa masyarakat desa yang minim hiburan keramaian akan menjadi benteng pertahanan terakhir bagi bisnis mereka. Namun sayangnya, itu adalah perhitungan yang tidak sepenuhnya benar. Terkadang, keberadaan pasar malam memang tampak ramai oleh lautan manusia. Ratusan pengunjung berlalu lalang, berdesakan di antara celah tenda terpal yang dipasang serampangan. Namun, fenomena visual ini hanya indah dari luar. Sebab, ramai saja tanpa adanya transaksi pembelian barang yang signifikan atau volume pengguna wahana yang memadai, sama sekali tidak berarti bagi kelangsungan hidup ekosistem ini. Dan nyatanya, banyak pengunjung yang datang sekadar untuk mencari udara segar, melihat-lihat, atau duduk di atas sepeda motor mereka tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Padahal, di balik ilusi keramaian itu, beroperasi sebuah mesin ekonomi yang sangat kejam dan menuntut modal besar. Untuk sekadar membuat gemerlap lampu warna-warni itu tetap menyala dan roda biang lala tetap melawan gravitasi, para pengelola pasar malam harus menanggung serangkaian beban yang terus menggerus modal mereka setiap detiknya. Industri hiburan keliling adalah bisnis padat modal sekaligus padat karya dengan risiko kerugian yang sangat fluktuatif. Bisnis ini melibatkan sewa lahan dan perizinan, beban listrik dan instalasi, logistik dan jasa angkut, keamanan dan kebersihan, hingga jasa bongkar pasang. Penyewaan lapangan terbuka yang representatif membutuhkan anggaran yang masif. Belum lagi biaya perizinan resmi kepada aparat birokrasi setempat, serta retribusi tidak tertulis kepada para ormas. Biaya ini bisa mencapai jutaan hingga puluhan juta rupiah untuk masa sewa beberapa minggu. Di sisi lain, menjalankan puluhan motor listrik berkekuatan tinggi untuk memutar wahana besi raksasa, ditambah ribuan lampu sorot, membutuhkan konsumsi daya yang ekstrim. Dalam hal ini, jika pengelola bergantung pada genset, maka mereka butuh literan bahan bakar solar setiap jamnya. Demikian halnya dengan memindahkan puluhan ton struktur besi,
terpal, panggung, serta wahana dari satu kota ke kota lain. Itu semua juga memerlukan sewa armada yang cukup besar. Biaya bahan bakar dan tarif jasa angkut profesional merupakan salah satu komponen pengeluaran terbesar yang dibakar. Bahkan sebelum pasar malam bisa menjual satu tiket pun. Beban ini masih ditambah dengan kompensasi tenaga kerja untuk proses perakitan wahana mekanis raksasa yang membutuhkan keahlian teknis serta mempertaruhkan keselamatan. Lalu, tambahkan pula setoran harian wajib untuk memastikan keamanan lokasi serta pengelolaan sampah yang seringkali ditarik oleh pihak ketiga. Beragam beban biaya itu adalah ongkos pasti yang harus mereka pikul, sedangkan profitnya masih dalam ruang menerka-nerka. Dengan beban operasional yang setinggi ini, sebuah matematika keputusasaan mulai terbentuk. Jika tiket untuk satu kali menaiki wahana seperti kora-kora, kereta mini atau komedi putar hanya dipatok di kisaran Rp5.000 hingga Rp15.000, dapat dibayangkan berapa ratus atau bahkan ribu pengunjung yang harus membayar tiket setiap malamnya hanya untuk mencapai titik impas demi menutup biaya sewa lahan dan bahan bakar genset pada hari itu saja. Dan ketika pengunjung hanya berdiri terpaku merekam atraksi dengan ponsel cerdas mereka tanpa membeli karcis, pendaran lampu sorot di lapangan itu perlahan-lahan memakan habis modal dasar pengusaha yang semakin hari semakin menipis. Menanggung biaya yang sangat tinggi adalah separuh dari kondisi pasar malam yang sesungguhnya. Sebab di balik itu, ada sisi kemanusiaan dari para pekerja yang menjadi tulang punggung operasionalnya. Di balik senyum lelah penjaga stan yang menyobek karcis, tersimpan sebuah narasi bertahan hidup yang sangat keras. Itu karena sebagian besar individu yang tergabung sebagai pekerja operasional dalam industri pasar malam keliling bukanlah warga lokal di mana acara tersebut diselenggarakan. Mereka adalah para perantau tangguh atau penjelajah nasib yang sebagian besar datang dari wilayah tertentu. Karakter utama dari pekerjaan ini adalah sifatnya yang nomaden. Demi menjaga agar antusiasme masyarakat tidak memudar dan pasar malam dapat terus bertahan hidup, mereka tidak menetap. Artinya, begitu masa kontrak lahan telah habis, yang biasanya berkisar antara 2 minggu hingga 1 bulan, mereka harus segera mengepak seluruh ekosistem besi tersebut dan pindah ke kota atau lapangan lain. Begitu rombongan ini tiba di sebuah lahan baru, maka proses transisi yang menyiksa fisik dimulai. Para kru menyatakan bahwa proses bongkar pasang wahana adalah tahapan paling melelahkan yang mengurus habis energi mereka. Begitu tiang-tiang arena berdiri, lapangan berdebu itu resmi beralih fungsi menjadi hunian sementara. Keberadaan mereka di lapangan itu selayaknya manusia yang sedang berkemah dalam kondisi darurat tanpa fasilitas sanitasi yang memadai. Puluhan pekerja yang tergabung dalam satu rombongan harus tidur dengan beralaskan tikar tipis atau lembaran kardus, berbaring langsung di bawah struktur wahana permainan yang mereka jaga. Rutinitas hidup dasar menjadi sebuah tantangan harian. Mereka harus mandi dengan stok air yang terbatas, mengandalkan fasilitas toilet umum darurat, serta memasak dan mengonsumsi makanan dengan alat yang serba sederhana di tengah kepulan debu lapangan. Kendati demikian, penderitaan fisik akibat gaya hidup nomaden ini belum seberapa dibandingkan dengan kerentanan ekonomi yang mereka hadapi. Itu karena sistem penggajian dalam bisnis pasar malam keliling sangat jauh dari konsep upah minimum regional. Sistem ini bergantung penuh pada skema bagi hasil omset harian yang sangat fluktuatif dan bergantung pada kebaikan alam. Pada umumnya, pengelola menerapkan prinsip gotong royong serta kesetaraan nasib yang luar biasa. Seluruh pendapatan harian dari puluhan wahana, entah itu wahana yang ramai dipenuhi pengunjung maupun wahana rumah hantu yang sepi, akan dikumpulkan menjadi satu kas besar. Dari total omset gabungan itu, sebesar 25% akan dipotong dan dibagi rata kepada seluruh pekerja di hari itu juga. Sementara sisa pendapatannya digunakan untuk menutup biaya operasional serta keuntungan pemilik modal. Pengecualian dari sistem ini hanyalah pendapatan parkir yang secara eksklusif dikelola dan dinikmati oleh organisasi pemuda atau warga setempat. Sistem gaji harian ini
menjadikan cuaca sebagai algojo yang menentukan hidup dan mati perut mereka. Maksudnya, saat langit cerah dan pengunjung membeludak, omset harian gabungan bisa menembus angka belasan juta rupiah. Pada kondisi ideal seperti ini, seorang pekerja bisa membawa pulang uang tunai 270.000 dalam semalam. Saat cuaca sekadar mendung atau gerimis tipis, pendapatan mereka menyusut tajam menjadi sekitar 30.000 hingga 75.000 per malamnya. Namun, musuh terbesar dari ekosistem ini adalah curah hujan yang tinggi. Ketika hujan badai menerjang, pasar malam seketika lumpuh. Sebuah catatan peristiwa nyata yang dialami oleh para pekerja di kawasan Borobudur, Magelang memberikan gambaran yang sangat kelam, bahwa hujan deras mengguyur tiada henti selama 2 pekan, mengubah lapangan menjadi kubangan lumpur setinggi mata kaki. Air yang menggenang menyebabkan korsleting hingga meledaknya genset utama. Selama 2 minggu penuh tersebut, wahana sama sekali tidak beroperasi. Yang itu berarti tidak ada satu keping koin pun yang masuk ke dalam kas. Konsekuensinya, para pekerja itu terjebak di dalam tenda-tenda yang bocor dan terendam air, tanpa menerima gaji atau pemasukan sepeser pun selama belasan hari. Ketergantungan absolut pada kondisi cuaca inilah yang menjadikan profesi pekerja pasar malam sebagai salah satu bentuk pekerjaan informal dengan tingkat kerentanan ekonomi paling tinggi di sektor hiburan. Sudahlah ekosistem bisnis ini dijalankan di atas fondasi biaya yang mencekik dan menuntut pengorbanan kemanusiaan yang luar biasa. Nyatanya, esensi dari produk dan jasa yang ditawarkan oleh industri ini mulai usang tergerus laju peradaban. Dahulu, pasar malam mengukuhkan diri sebagai pusat perbelanjaan alternatif. Namun kini, revolusi digital melenyapkan keunggulan kompetitif ini secara brutal. Pada titik inilah logika ekonomi masyarakat mulai bekerja. Mereka merasa tidak perlu lagi berpeluh keringat mencari celana murah di bawah tenda yang pengap. Jika raksasa e-commerce mampu memotong rantai pasok dan mengantarkan barang yang sama langsung ke depan pintu dengan harga yang disubsidi. Kondisi yang jauh lebih memprihatinkan terjadi pada sektor wahana hiburannya. Jika diamati secara cermat, wahana yang disajikan di pasar malam seolah terperangkap dalam kapsul waktu yang berhenti di tahun 1990-an. Inovasi adalah barang yang sangat mahal dan hampir mustahil diwujudkan dalam industri dengan modal yang kian menyusut ini. Dari tahun ke tahun, pengunjung hanya disodorkan menu hiburan yang monoton, yaitu kincir angkasa, kora-kora, komedi putar kuno, rumah hantu rakitan, kereta mini, ombak banyu, serta tong setan. Kendati keringat, keahlian akrobatik dan risiko nyawa dipertaruhkan oleh para kru setiap malamnya, namun daya tarik fisik ini tidak lagi mampu membendung invasi dari musuh terbesar di abad ke-21, yaitu ekonomi dopamin digital. Zaman telah berubah secara fundamental, dan definisi hiburan telah mengalami pergeseran paradigma. Hiburan tidak lagi menuntut seseorang untuk bersiap diri, bepergian, dan mengeluarkan uang tiket fisik. Melalui penetrasi internet yang masif, hiburan kini telah menghampiri ruang-ruang privat, menembus langsung ke dalam genggaman tangan di atas tempat tidur. Platform media sosial seperti TikTok atau YouTube menyajikan algoritma konten video pendek tiada henti, menyuntikkan ledakan dopamin secara bertubi-tubi ke dalam sistem saraf otak konsumennya. Bentuk hiburan ini sepenuhnya gratis, tidak memerlukan energi kinetik, menghilangkan gesekan fisik, dan terbukti jauh lebih adiktif bagi otak generasi modern. Dan dalam kompetisi memperebutkan atensi manusia ini, putaran lambat komedi putar bersuara bising jelas kalah telak oleh kilatan jutaan piksel di layar kaca telepon pintar. Menyadari bahwa perkotaan tidak lagi menyediakan ekosistem yang ramah bagi kelangsungan bisnis mereka, para pengusaha pasar malam merancang strategi bertahan hidup dengan cara mundur dari pusat peradaban. Lahan-lahan kosong di tengah kota telah disulap oleh para pengembang menjadi kompleks komersial, apartemen ber-AC, dan taman hiburan modern yang memiliki standar keamanan tinggi. Masyarakat urban kelas menengah kini memandang pasar malam keliling sebagai hiburan yang terlalu berisiko, kurang higienis, dan sekadar artefak masa lalu.
Meski pernah ada fenomena di mana pasar malam berhasil menciptakan pusat keramaian di kawasan pinggiran ibu kota, namun ruang-ruang tersisa di pinggiran kota itu perlahan juga mengalami penyempitan. Sebagai respon, terjadilah eksodus besar-besaran. Konvoi truk pengangkut besi itu mulai bergerak menuju lampu kota, masuk membelah hutan, melintasi perbukitan, hingga berlabuh di desa-desa yang terpencil. Asumsi ekonomi di balik migrasi ini terdengar sangat rasional, bahwa penduduk desa terisolasi dari pusat perbelanjaan raksasa dan sangat jarang mendapatkan akses terhadap hiburan massal komunal. Pengelola pasar malam menaruh harapan besar bahwa masyarakat pedesaan akan menyambut gempita pendaran lampu biang lala ini bagaikan oase di tengah gurun, menjadikan mereka pangsa pasar potensial untuk mereguk keuntungan yang optimal. Mereka terdesak, menepi, dan secara sistematis terpaksa bersembunyi di pelosok daerah sebagai upaya memompa nafas buatan demi memperpanjang usia operasionalnya. Sayangnya, kalkulasi demografis ini meleset tragis dari realitas kemajuan zaman. Itu karena di desa-desa yang paling minim hiburan fisik sekalipun, sinyal internet berkecepatan tinggi telah mengudara. Anak-anak yang tumbuh di pedesaan pada hari ini memiliki pola konsumsi informasi yang tidak berbeda sedikit pun dengan anak-anak yang tumbuh di pusat metropolitan. Dalam kalimat yang lebih sederhana, kedua tangan anak-anak itu sudah direbut oleh layar telepon pintar. Ketika rombongan pasar malam selesai merakit wahananya di lapangan balai desa, antusiasme masyarakat seringkali hanya bertahan pada fase pembukaan. Warga mungkin keluar rumah di hari pertama karena dorongan rasa penasaran. Namun, pada hari-hari dan minggu-minggu berikutnya, lapangan desa kembali ditinggalkan. Ilusi bahwa pedesaan ada lumbung panen terakhir bagi industri ini perlahan mulai sirna terbawa angin malam. Di tempat yang mereka anggap sebagai persembunyian terakhir dan paling aman dari gempuran modernitas ini, kepunahan perlahan tapi pasti merayap masuk ke dalam tulang punggung industri mereka. Belum lagi, tidak sedikit dari warga lokal di sekitar area pasar malam ikut berjualan. Mereka memanfaatkan keramaian itu untuk turut meraup cuan. Biasanya, mereka menggelar lapak di luar area, menjual barang-barang kecil yang sama persis dengan yang dijual di area utama. Dan tentu saja, untuk membeli barang yang sama, pengunjung akan lebih memilih jualan penduduk lokal. Di samping karena faktor kedekatan atau kekerabatan, juga karena produk mereka dijual dengan harga yang lebih murah. Demikian ini karena penduduk lokal tidak perlu mengeluarkan biaya apapun selain barang-barang itu sendiri dan tenaga. Sementara pelaku pasar malam menghitung dengan sangat cermat lalu menaikkan harga beberapa kali lipat agar bisa imbang dengan biaya yang dikeluarkan. Maka sampai di sini, bahkan di wilayah yang penduduknya dijadikan target untuk meraup banyak cuan, para pelaku pasar malam itu justru dikhianati oleh penduduk itu sendiri. Pada akhirnya, ketika tumpukan pakaian murah di kios depan tidak lagi dilirik kaum ibu, dan ketika sensasi komedi putar dianggap kalah menarik dibandingkan video viral di internet, maka muncul sebuah pertanyaan. Bagaimana struktur besar berbiaya tinggi ini bisa membiayai operasional bulanannya? Juga dari ceruk mana aliran uang tunai segar itu bisa didapatkan setiap harinya? Dalam hal ini, industri hiburan kerakyatan ini mencapai titik nadir dan ironi yang paling gelap. Putaran roda ekonomi di tempat ini, pada banyak kasus di lapangan, justru diselamatkan dan ditopang secara masif oleh keberadaan meja-meja ketangkasan, yang secara sosiologis dan mekanis seringkali dikategorikan sebagai bentuk perjudian terselubung. Jika menyusuri sudut-sudut belakang sebuah arena pasar malam, jauh dari gemerlap lampu neon biang lala, akan ditemukan terpal-terpal kecil yang diterangi lampu pijar terang benderang. Di bawahnya tersaji berbagai macam meja permainan yang oleh pemiliknya diklaim sebagai uji ketangkasan berhadiah. Bagi pihak pengelola dan bandar, operasi permainan ini selalu dilindungi dengan dalih dan justifikasi hukum yang berulang. Mereka berargumen dengan gigih bahwa meja mereka bukanlah arena judi, karena hadiah yang ditawarkan sama sekali bukan uang tunai,
melainkan hadiah natura berupa kebutuhan pokok sehari-hari seperti sebungkus minyak goreng, boneka, minuman teh kaleng, atau sekotak deterjen. Kendati demikian, semua orang ngafum bahwa semua bentuk permainan itu persis sama dengan yang terjadi di hadapan mesin slot kasino modern, yaitu eksploitasi ilusi kendali diri yang dipadukan dengan lonjakan dopamin dari skema imbalan acak. Dengan modal kecil, seseorang diperdaya untuk berharap mampu membawa pulang kebutuhan logistik senilai berlipat ganda. Pemandangan ini tentu saja menyajikan sebuah ironi yang luar biasa pahit dan menyayat hati, bahwa sebuah mahakarya industri hiburan rakyat yang pada awal abad ke-20 dibangun dengan visi luhur sebagai ruang tawa komunal, pusat rekreasi kehangatan keluarga dan etalase budaya bagi masyarakat bawah, kini dalam kondisi sekaratnya harus bertahan hidup dengan cara menjadi parasit psikologis. Meja-meja lempar gelang itu diserbu oleh para pekerja serabutan, bapak-bapak berwajah kuyu yang baru saja menyelesaikan shift panjang mereka. Mereka rela membakar sisa upah harian mereka malam itu, bertaruh dengan probabilitas yang sudah direkayasa, semata-mata karena tergoda ilusi bisa membawa pulang seliter minyak goreng untuk mengejutkan istrinya di rumah. Kemenangan kecil yang sesekali pecah dirayakan dengan riuh rendah hanyalah fata morgana yang membahagiakan. Karena pada akhir malam, serpian uang receh dari para pengunjung yang dilanda himpitan ekonomi itu akan mengalir ke dalam kantong sang bandar. Uang hasil keputusasaan itulah yang nantinya akan digunakan untuk membeli bahan bakar solar keesokan harinya, sekadar agar biang lala yang berkarat itu bisa berputar sekali lagi.